Hai, salam pendidikan, salam sehat untuk kita semuanya. Di video singkat ini, yang sederhana ini, Bapak mau jelaskan bagaimana pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan di sekolah kita. Kita menggunakan aplikasi yang sangat sederhana, yaitu adalah WA, namun nanti akan dikembangkan oleh Bapak Ibu gurunya dengan memadukannya dengan aplikasi yang lain. Anak-anak Bapak, maka syarat utama supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini dengan baik, yang pertama, kamu harus memiliki WA, baik itu di handphone ataupun di laptop bagi yang memiliki. Yang kedua, kamu harus bergabung ke grup mata pelajaran yang kamu ikuti. Misalnya kamu di kelas 11 ada 15 mata pelajaran, maka 15 mata pelajaranlah yang kamu ikuti di dalam grupnya masing-masing. Ada grup agama, ada grup PKN, ada grup bahasa Indonesia, dan seterusnya sampai grup seni budaya atau yang paling bawah itu lintas minat. Nah, jadi ada 15 yang perlu kamu ikutin. Yang ketiga, untuk memudahkan Bapak Ibu gurunya dan kamu juga mendapat perhatian yang baik dari Bapak Ibu gurunya, maka anak-anak Bapak diharuskan membuat nama akun WA-nya dengan namanya sendiri, jangan nama samaran ataupun simbol-simbol. Yang kedua, profil picture-nya itu harus foto kamu sendiri supaya gurunya mengenal. Kalau gurunya tidak mengenal, bagaimana gurunya bisa menilai kamu? Bagaimana gurunya bisa membimbing kamu? Nah, jadi anak-anak Bapak ini sangat penting. Apa tadi? Buat nama akunnya sesuai dengan nama kamu. Yang kedua, profil picture-nya dengan foto kamu sendiri. Nah, bagaimana cara belajarnya, Pak? Oke, rosternya dulu deh. Roster itu nanti disusun, kemudian kami bagikan ke anak-anak kami. Rosternya sama seperti waktu kita masuk ke sekolah, ya, waktu dulu. Tapi nanti kita kan dari WA. Misalkan les pertama, les kedua, kamu belajar bahasa Indonesia, ya. Kalau nanti sudah Bapak bagi waktunya dengan alokasi waktunya, nanti kamu bisa lihat waktunya jam berapa. Misalkan aja dulu ya, jam 8 itu kita mulai les pertama. Tadi 2 les bahasa Indonesia. 1 les kita tetapkan 30 menit. Maka dari jam 8 sampai jam 9 kamu belajar bahasa Indonesia. Les ketiganya misalkan masuk 1 les. Itu misalkan PJOK, 1 les aja dulu ya. Nah, maka jam 9 sampai jam 9.30 kamu belajar PJOK. Di mana belajarnya? Di grup masing-masing tadi. Di les pertama, les kedua, kamu buka grup WA bahasa Indonesia. Les ketiga, kamu buka grup PJOK. Seterusnya begitu sampai les terakhir. Ya nak ya. Jadi gak ada alasan kalau kamu sedang masak apa segala macam, jangan. Tetap di depan handphone, tetap di depan laptop, mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, di dalam WA itu tadi nanti Bapak Ibunya ajak anak-anak Bapak itu berinteraksi. Jadi anak-anak Bapak harus standby terus, harus on di depan WA-nya, di depan laptopnya atau depan smartphone-nya gitu, ya. Jadi nggak ada alasan kesana kemari gitu, harus standby terus. Nanti tiba-tiba nanti Bapak Ibu gurunya panggil nama kamu nggak bisa jawab, nah ketahuan kamu nggak memperhatikan. Jadi kayak mirip suasana kelas lah. Ketika Bapak Ibu gurunya mengajar, tiba-tiba nanti kamu disuruh menjawab tentang satu materi gitu misalkan, ya. Jadi harus tetap fokus, tetap di depan handphonenya, tetap di depan laptopnya. Jadi jangan ambil kegiatan yang lain. Maka setiap harinya mulai tanggal 20 lah ya, kita aktifkan kan, 20 Juli 2020 aktif kita belajar WA. Kamu ambil tempat yang paling nyaman di rumah supaya jangan ada gangguan. Jadi memang belajar. Kalau jam 8 sampai jam 12 waktunya, jam 8 sampai jam 12 itu waktunya belajar walaupun dari rumah. Bukan waktunya yang lain, ya. Jadi nggak bisa kau belajar sambil main catur di rumah, jangan ya. Tetap perhatikan gurunya. Oke? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi juga, Bapak Ibu gurunya kan nanti akan mengcombine WA ini dengan aplikasi lainnya, misalkan Google Form. Kita sudah pakai itu waktu ujian loh. Jadi nanti kalau anak Bapak juga masih kebingungan, aduh Bapak rasa kurang memperhatikan kamu dulu berarti. Bahkan formulir kita untuk registrasi ulang juga pakai Google Form. Jadi nanti
ada kendala-kendala di Google Form, mohon anak-anak Bapak sebelum ini semua dilaksanakan belajar dulu sih apa sih kendala-kendala yang kemarin, terus solusinya apa saja yang sudah pernah kamu kerjakan sehingga kamu berhasil gitu masuk ke dalam formnya. Yang paling banyak itu ketika kita klik form yang klik link yang dikasih Bapak Ibu guru, kita masuk ke browsernya bawaan handphone, misalnya Vivo nih, browsernya Vivo. Jadi dia minta login lagi, ya kan? Minta login lagi. Sementara kamu nggak ingat Gmailnya sama emailnya. Nah itu paling sering itu. Makanya lebih bagus sering kali Bapak jawab, copy aja nak linknya, buka Google Chrome, copy di situ. Nah kenapa bisa langsung masuk ke situ? Karena waktu beli handphone kamu ini udah terhubung ke Google. Jadi sebenarnya kita yang nggak tahu gitu. Jadi kalau masalah-masalah kayak gini nak, saya harapkan untuk anak Bapak SMA belajarlah lebih baik lagi ya supaya mempersiapkan diri, karena itu salah satu juga yang kita pakai nanti Google Formnya. Kemudian untuk skemanya, skema untuk keseluruhan, kan kita belum dikasih masuk nih sama pemerintah karena keadaan, ya karena keadaan bukan karena yang lain, keadaannya yang belum baik. Jadi rencana Bapak dan rencana Bapak Ibu guru kamu sementara ini masih tetap kita jalani pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ya 3 minggu kita belajar dengan latihan-latihan singkat atau tugas-tugas sederhana. Tetapi setiap minggu keempat itu kamu langsung kami uji, ya nak ya, langsung diuji. Jadi 3 minggu belajar, minggu keempat ujian, ya. Bapak sebut saja namanya ujian bulanan. Jadi minggu pertama belajar, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempatnya ujian melalui G-Form. Nah kemudian itu diulang kembali. Jadi sudah selesai ujian, minggu depannya belajar lagi. Nah untuk anak-anak Bapak yang tidak memiliki fasilitas handphone ataupun keluarga pun nggak ada yang punya gitu, bahkan ada keterbatasan jaringan dan lain sebagainya, ya pertama Bapak sarankan sih diusahakan punya. Nah yang kedua itu melapor ke pihak sekolah. Nanti kita kasih jadwal dia untuk datang ke sekolah dan mendapat pembelajaran juga dari Bapak Ibu gurunya. Bagaimana teknisnya? Karena juga saya jelaskan panjang-panjang di sini juga. Mungkin dia tidak bisa lihat. Jadi kalau ada anak Bapak yang temannya tidak bisa, coba tolong dihubungi, dijumpai supaya datang ke sekolah, melapor. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana sistem bagi peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kalau misalkan ada penjelasan-penjelasan lain, itu Bapak akan lampirkan melalui surat atau pengumuman melalui chatnya grup-grup ya. Oke, salam sehat.